Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia mendukung channel ini. Dan kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Suatu hari saya bertanya kepada guru saya tentang uang. Kenapa uang sulit saya peroleh? Kenapa saya sulit mencari uang? Lalu guru saya menjawab dengan sederhana dan singkat, bahwa uang sulit karena kamu merasa sulit. Saya terdiam sejenak, mencoba untuk memahami jawaban guru saya. Kemudian saya bertanya lagi, bahwa kenapa saya menyampaikan pertanyaan itu? Karena saya betul-betul merasakan bahwa kondisi saya itu sedang sulit dalam keuangan. Saya tidak memiliki uang. Sudah berusaha bekerja dari pagi sampai sore, uang tidak juga terkumpul, dan bahkan hanya sedikit yang saya peroleh. Nah, oleh karena itu saya bertanya, kenapa kondisi itu terjadi? Kenapa kok saya sulit memperoleh uang? Mencari uang itu kok susah? Kurang lebihnya itu pertanyaan yang kemudian saya ulang kepada guru saya. Dan kembali guru saya mengatakan bahwa uang itu tergantung perasaanmu. Coba kamu perhatikan lagi apa pertanyaanmu. Kamu bertanya tentang kenapa uang itu sulit diperoleh, kenapa sulit mencari uang. Apa dasar pertanyaanmu? Lalu saya katakan bahwa dasarnya adalah kenyataan, adalah realita, bahwa ternyata betul-betul sulit. Dari pagi sampai sore bekerja, uang tidak terkumpul, bahkan sudah lembur, hasilnya juga tidak seberapa. Dan sekali lagi guru saya menjelaskan bahwa perasaanmu lah yang membuat uang itu betul-betul semakin sulit. Mendengar penjelasan itu, kemudian saya diajak untuk kembali merenung, untuk memikirkan lebih dalam lagi tentang bagaimana uang itu sebenarnya, rahasia-rahasia apa yang ada dalam uang itu, dan bagaimana kita bisa memperolehnya dengan mudah. Singkat cerita teman-teman, dari obrolan, dari wejangan yang diberikan, saya mulai memahami bahwa ternyata memang ada rahasia-rahasia tertentu, rahasia-rahasia khusus yang harus kita ketahui dan kita terapkan untuk kita bisa memperoleh uang dengan lebih mudah. Kita bisa berfokus kepada dua aspek, yaitu aspek pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Secara pikiran sadar, uang akan mudah kita peroleh jika kita menginginkan uang itu dan mempunyai niat yang kuat untuk memilikinya. Sementara aspek pikiran bawah sadar adalah tentang perasaan. Bagaimana perasaanmu terhadap uang? Apakah cenderung negatif ataukah cenderung positif? Kurang lebih itulah yang guru saya sampaikan tentang uang. Ya, ini mungkin bisa menjadi catatan penting Anda. Yang pertama adalah, sekali lagi, aspek pikiran sadar, yaitu akan keinginan. Anda harus betul-betul menginginkan uang itu jika Anda berniat memiliki uang. Jika Anda tidak memiliki keinginan, maka Anda tidak akan pernah bergerak untuk mendekati uang atau untuk mencari uang. Ya, setelah kita mempunyai keinginan, kita harus mempunyai niat yang kuat untuk memilikinya. Keinginan saja tidak cukup, tetapi harus mempunyai niat yang kuat untuk memilikinya. Sehingga ketika kita mempunyai niat yang kuat untuk memilikinya, Anda akan berusaha semaksimal mungkin sampai uang itu Anda dapatkan, sampai uang itu betul-betul menjadi milik Anda. Nah, disinilah yang kemudian kita melibatkan yang namanya usaha, bekerja, mungkin investasi, berkarya, dan lain sebagainya. Kemudian secara pikiran bawah sadar, kita juga harus bisa menjaga perasaan kita. Bagaimana perasaan Anda tentang uang? Apakah cenderung negatif ataukah cenderung positif? Ketika perasaan Anda cenderung negatif akan uang, maka uang sulit datang. Tetapi ketika perasaan kita cenderung positif, maka uang akan mudah mendatangi Anda. Bagaimana perasaan yang negatif dan perasaan positif? Perasaan negatif akan uang
biasanya terbentuk karena pandangan-pandangan yang keliru akan uang. Sehingga pandangan-pandangan yang keliru itu bisa menjadi mental block, bisa menjadi penghambat datangnya uang. Satu contoh, mungkin Anda menganggap bahwa uang itu menjadi salah satu penyebab kejahatan. Atau mungkin Anda merasa bahwa jika kita mengejar uang atau jika kita memiliki banyak uang, kita sulit nanti untuk masuk surga. Nah, pernyataan-pernyataan atau anggapan-anggapan seperti ini bisa menjadi mental block, teman-teman. Sehingga uang itu sulit datang meskipun kita sudah mencarinya. Ya. Itu hanya beberapa. Masing-masing orang mungkin mempunyai pengalaman berbeda, mempunyai anggapan latar belakang berbeda sesuai dengan pemahaman apa yang mereka dapatkan dalam kehidupannya. Inilah yang harus kita luruskan. Sebaliknya, perasaan-perasaan positif akan uang itu sangat membantu kita untuk memperoleh uang dengan lebih mudah. Ketika Anda merasa bahwa uang itu adalah hal penting dalam hidup Anda, maka Anda akan lebih mudah untuk memperoleh uang. Ketika Anda merasa dan Anda berpendapat bahwa uang itu mudah untuk diperoleh, maka Anda akan mudah memperoleh uang. Konsep ini mengacu kepada konsep hukum tarik-menarik, teman-teman, di mana apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan, itulah yang akan menjadi realita kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita berpikir positif akan uang, maka uang akan lebih mudah datang. Hal-hal positif akan uanglah yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita mulai untuk memperbaiki perasaan kita. Tanamkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, ke dalam batin kita, hal-hal positif akan uang. Bahwa uang itu mudah untuk diperoleh. Buktinya, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang yang bisa menikmati kehidupannya dengan baik, yang bisa membeli ini, membeli itu. Kenapa mereka bisa? Dan kenapa saya tidak? Inilah yang harus mulai kita rubah dalam kehidupan kita. Perasaan itulah yang menentukan. Jika orang lain bisa, oh saya pasti bisa. Jika orang lain bisa membeli ini, membeli itu, saya pun pasti juga bisa. Jika orang bisa memiliki banyak uang, saya pun juga pasti bisa memiliki banyak uang. Kenapa kok orang setiap bulan bisa gajian banyak? Oh, saya pun pasti juga bisa gajian banyak. Pernyataan-pernyataan atau pandangan-pandangan positif itulah, teman-teman, yang harus mulai kita tanamkan. Intinya adalah bagaimana kita senantiasa mengkondisikan perasaan kita dalam kondisi yang positif, terutama akan uang. Sehingga ketika Anda berperasaan positif akan uang, Anda tidak akan bertanya lagi, kenapa kok uang sulit datang ya? Kenapa kok susah ya mencari uang? Ya, itu adalah pernyataan atau pertanyaan negatif. Itulah yang harus Anda rubah. Sebelum pikiran itu muncul menjadi sebuah pertanyaan, Anda harus menyangkal dalam hati Anda, harus merubah pertanyaan atau pernyataan negatif tersebut menjadi positif. Ketika Anda merasa bahwa kok sulit ya memiliki uang, kok susah ya mencari uang, segera ubah dalam pikiran Anda, pasti bisa, pasti aku mempunyai banyak uang. Sama seperti orang-orang kaya yang aku lihat, yang bisa membeli ini, membeli itu. Ya, ubah segera. Ini adalah rahasia, teman-teman, yang Anda tidak akan mengetahui jawabannya ketika Anda belum menerapkannya. Maka mulailah terapkan dalam kehidupan Anda. Kemudian selain itu, secara pikiran sadar, kita juga harus lebih kuatkan lagi keinginan kita akan uang dan seberapa besar niat kita untuk memilikinya. Ini menjadi faktor penting juga. Ketika Anda tidak betul-betul menginginkan uang itu, mungkin yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita ogah untuk bekerja, kita malas-malasan, ya. Kita tidak mau berpikir kreatif, bagaimana agar uang itu mudah datang, bagaimana kita membuka peluang-peluang agar uang kita bisa menjadi lebih banyak. Ya, itu. Perkuat niat Anda untuk memiliki uang itu hingga Anda betul-betul memperolehnya,
hingga Anda betul-betul mendapatkannya. Anggap seperti Anda melihat mungkin lawan jenis Anda. Anda melihat mungkin seorang wanita cantik. Anda menginginkan wanita itu menjadi pendamping hidup Anda. Maka yang harus Anda lakukan adalah Anda harus bisa memiliki wanita itu agar betul-betul menjadi milik Anda, menjadi pasangan hidup Anda. Dan yang akan Anda lakukan pasti adalah usaha. Anda pasti akan berusaha sedemikian rupa bagaimana agar si wanita itu betul-betul bisa menjadi milik Anda. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap uang, teman-teman. Ketika Anda mulai menginginkannya, maka perkuat keinginan itu dengan niat untuk memilikinya. Sebab menginginkan saja tidak cukup. Perkuat untuk memilikinya sampai betul-betul Anda memiliki uang itu. Inilah yang menjadi hal penting agar uang bisa dengan lebih mudah datang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan teman-teman, sharing singkat ini bermanfaat untuk Anda. Ini hanya bagian kecil dari sekian banyak tips, sekian banyak trik atau rahasia dalam kita memperoleh uang. Ada banyak di internet, silahkan Anda bisa browsing ya. Di YouTube juga banyak, silahkan Anda bisa simak video-video tentang uang. Mulai sekarang niatkan dalam hati Anda bahwa Anda harus memiliki uang itu. Sekaligus sharing ini adalah untuk mematahkan mental block yang mungkin ada dalam diri Anda. Saya mempunyai beberapa pengalaman pribadi akan uang, dan diantaranya adalah mental block akan uang. Anggapan-anggapan yang keliru, anggapan-anggapan yang salah akan uang ternyata bisa menjadi penghambat bagi kita untuk memperoleh uang. Meskipun kita sudah berusaha keras, bekerja keras, tetapi ketika ada mental block yang menjadi penghalang uang itu masuk, maka uang itu betul-betul akan sulit masuk. Sehingga penting sekali lagi, mari kita perbaiki perasaan kita. Perasaan yang baik akan uang ini akan mempermudah uang itu datang. Perasaan-perasaan yang baik tentang uang ini akan mengikis mental block Anda akan uang, ya. Kemudian juga secara sadar mulailah untuk menginginkan uang dan berniat untuk memilikinya. Lakukan usaha terbaik semaksimal mungkin hingga Anda betul-betul memilikinya. Ya, masih ada banyak hal teman-teman yang bisa membantu Anda untuk memperoleh uang dengan lebih mudah dalam kehidupan Anda. Dengan bersyukur, dengan berdoa, dengan bersedekah, dengan berderma, dengan mengelola keuangan yang baik, dengan memahami ilmu keuangan dan lain sebagainya. Anda bisa melengkapi sendiri referensi dari mungkin internet, dari buku-buku, dari belajar, atau mungkin belajar dari orang-orang yang sudah sukses akan keuangan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Besar harapan saya teman-teman agar video ini bisa membawa kemajuan dalam kehidupan Anda, khususnya dalam hal keuangan. Mari kita bangkit bersama, mari kita tetap semangat menjalani kehidupan kita teman-teman dengan penuh rasa optimis bahwa kita mempunyai masa depan yang gemilang, kita mempunyai masa depan yang cerah. Patahkan pesimis Anda dan perkuat optimis Anda. Terima kasih Anda sudah menyimak. Kita akan sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.